Ningsih, MPD. Beliau adalah WR3 Universitas WRI Wiranegara. Matur nuwun, Prof. Mohon izin Ibu Bapak sekalian, saya unjuk muka dan unjuk suara Ibu Bapak. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan yang berbahagia, karena saya urutan terakhir, materinya sudah habis Bapak Ibu. Saya tidak kebagian apapun ini. Mila mohon izin, saya ingin berkeluh kesah saja Ibu. Pangapunten sekali lagi, mohon maaf, karena saya mengadop apa yang dikatakan Bapak bahwa kendala yang utama itu biasanya dari pendanaan terkait dengan perguruan tinggi swasta. Saya mengapa hadir di sini? Yang pasti saya merasa terhormat dan mendapatkan kehormatan yang luar biasa karena kampus swasta. Tapi yang terpenting adalah saya menyuarakan isi hati perguruan tinggi swasta. Mumpung ini forum diskusi dan dialog, Bapak. Kalau yang diskusi kampus besar semua, pasti semuanya terselesaikan. Tidak ada ganjalan-ganjalan. Saya cocok sekali dengan apa yang Panjenengan sampaikan tadi. Bahwa harus ada solusi untuk perguruan tinggi swasta terkait dengan finansial apabila mahasiswa-mahasiswa tersebut memiliki talenta yang luar biasa tetapi tidak mampu untuk ditindaklanjuti pembinaan maupun pengembangan talenta itu karena terkendala. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, saya mohon izin kalau terkait dengan paparan, saya mungkin langsung saja karena waktu cukup mendesak. Kalau saya hanya mencoba untuk melihat slide nomor slide nomor 13, Mas. Atau slide 12 juga bisa kalau belum ketemu lagi saya tutup deh. Bukan itu Mas, itu pertama nggak penting. No, halaman sudah, halaman 12 atau halaman 13 lah. Kalau 13 sial, jadi 12 saja dulu. Oke. Ya, di sini kerumunan barisan dan pasukan. Sebetulnya ini suatu proses saya mengadop dari Pak Asep sebetulnya diksi ini. Karena mahasiswa itu sebelum ditemukan talenta masih analog kerumunan. Jadi masih tidak jelas, belum tersistematis. Kemudian tentunya kalau kita sudah temukan bisa membentuk sebuah barisan yang bisa berjuang. Nah, kalau sudah terordinir, kemudian terstruktur, tersistematis semuanya, maka dia akan bisa terbentuk menjadi pasukan yang siap perang. Nah, siap perang ini tentunya yang membentuk perguruan tinggi. Karena memang mahasiswa kita yang nanti akan kita kirim. Saya sependapat juga dengan Bapak, luar biasa dikirim ke shelter, Pak. Karena tadi belum kenalan Bapak, maksudnya kenalan pribadi dari Pangapunten. Saya sangat-sangat sependapat sekali dan merasa bersyukur ternyata kedua beliaunya sangat-sangat mensupport perguruan tinggi swasta yang kecil, yang kesulitan tentang finansial. Nah, untuk membentuk pasukan ini kan juga butuh proses. Dan ini peran dari SDM di perguruan tinggi itulah yang perlu di-push, yang perlu betul-betul all out ke sana. Nah, itulah terkait dengan apa upaya perguruan tinggi. Tentunya saya mencoba di sini melihatnya adalah satu, menyusun konsep pengelolaan yang terintegrasi dan sinergi antara usaha, pemanfaatan sumber daya, maksudnya sumber daya di perguruan tinggi dengan dunia kerja. Ini juga mengakomodasi dengan konsep MBKM. MBKM yang sekarang betul-betul sangat memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang bertalenta, yang semula mungkin belum terbidik oleh kita. Nah, dengan demikian perlu ada konsep yang kuat di perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian yang kedua, menyusun panduannya. Karena kalau tadi saya lihat tadi, harus ada
panduan, harus ada nanti dilanjutkan dengan indikator tentunya, nanti arahnya ke sana sehingga semuanya terukur. Dan yang berikutnya mengoptimalkan peran perguruan tinggi sebagai penyedia SDM dengan dan talenta muda itu harus dioptimalkan betul. Lagi-lagi saya menangkap betul sependapat juga kayaknya manajemen talenta menginginkan kita yang menemukan talenta itu gitu loh. Nah berarti kan harus ada pengoptimalan di perguruan tinggi itu. Nah itu yang saya coba munculkan. Kemudian mengintegrasikan kegiatan itu, pengembangan talenta itu secara vertikal maupun horizontal. Terakhir yaitu pengembangan talenta. Artinya kadangkala talenta itu sudah dibina bagus, lepas Pak. Percuma, sia-sia usaha kita gitu. Nah, bagaimana upaya perguruan tinggi tetap mempertahankan sampai talenta ya itu unggul dan mencapai prestasi yang optimal. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau saya berpikir dan merasakan kekhawatiran, yaitu tadi saya membutuhkan adanya coaching dan mentoring Bapak terkait dengan hal ini. Mengapa? Perguruan tinggi swasta tentunya tidak bisa menjadi perguruan tinggi yang bisa memunculkan unggulan, kekhasan, keunikan. Kalau perguruan tinggi besar yakin IPB ada keunggulannya langsung, tetapi swasta belum. Nah, itulah akhirnya diperlukan untuk mengasah talent-talent yang muda yang masih. Kalau batu itu masih belum kelihatan, batunya bagus Pak, potensi, tapi belum diasah tetap aja. Batu itu, karena saya suka batu-batuan Pak, saya angkat. Belum diasah, jadi belum bisa dan nilai jualnya belum tinggi. Nah itulah perlu adanya coaching dan mentoring. Diharapkan calon-calon talenta muda yang unggul yang berbibit itu menemukan talent sampai dia berhasil. Saya kira itu karena saya sudah dilirik-lirik oleh Bapak moderator, nanti saya lanjutkan bisa disemprit. Kalau disemprit saya nggak bisa pulang ke Jawa Timur, tiket pesawat saya nggak dicabut nanti. Demikian pangapunten, sekali lagi mohon maaf Ibu Bapak sekalian atas paparan saya yang mungkin ngalor ngidul begitu, karena kehabisan materi aslinya jadi nggak ada, sudah diambil semuanya. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.